Pernah nggak sih kamu merasa sudah memberikan segalanya, membantu seseorang dengan setulus hati, tapi pada akhirnya yang kamu dapatkan hanyalah rasa kecewa. Kamu merasa dimanfaatkan, dan kebaikanmu seolah dianggap angin lalu. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan hal ini, percayalah, kamu nggak sendirian. Ini adalah perasaan yang sangat wajar dan menyakitkan. Rasanya seperti energi kita terkuras habis untuk orang yang salah. Seringkali kita membantu orang lain karena kita peduli. Kita ingin melihat mereka bahagia, berhasil, dan keluar dari masalah. Kita rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan materi, tanpa mengharapkan balasan apapun. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari sebuah pola. Mereka hanya datang saat butuh. Setelah masalah mereka selesai, kamu seolah dilupakan. Jangankan ucapan terima kasih yang tulus, sekadar menanyakan kabarmu saja mungkin tidak pernah. Saat itulah kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku yang salah? Apa aku terlalu naif? Rasanya sakit saat kebaikan kita justru dibalas dengan sikap acuh tak acuh. Kita merasa tidak dihargai, seolah pengorbanan kita tidak ada artinya sama sekali. Perasaan ini bisa membuat kita jadi ragu untuk berbuat baik lagi di kemudian hari. Kita jadi takut, jangan-jangan nanti akan dimanfaatkan lagi, dikecewakan lagi. Ini adalah luka batin yang nyata, yang bisa mengubah cara kita memandang hubungan dengan orang lain. Penting untuk kita sadari, masalahnya bukan pada niat tulusmu untuk membantu. Niat baik adalah hal yang sangat mulia. Masalahnya terletak pada orang yang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Mereka mungkin terlalu fokus pada diri sendiri, atau memang punya karakter yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain akan bersikap, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Untuk sembuh dari rasa kecewa ini adalah dengan menerima perasaanmu. Jangan menyangkalnya. Wajar kalau kamu merasa marah, sedih, atau kecewa. Izinkan dirimu untuk merasakan semua itu. Setelah itu, coba lihat kembali situasinya dengan lebih jernih. Apakah ada tanda-tanda yang sebenarnya sudah kamu abaikan sejak awal? Terkadang, karena terlalu ingin membantu, kita menutup mata pada red flags atau tanda bahaya yang sudah jelas terlihat. Belajar dari pengalaman ini adalah kuncinya. Ini bukan berarti kamu harus berhenti menjadi orang baik. Dunia ini masih sangat membutuhkan orang-orang baik sepertimu. Tapi, ini saatnya untuk menjadi lebih bijaksana. Kamu perlu belajar menetapkan batasan yang sehat. Batasan ini bukan tembok untuk menjauhkan orang lain, tapi pagar untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu perlu tahu kapan harus mengatakan ya, dan kapan harus berani mengatakan tidak. Membantu orang lain itu penting, tapi membantu dirimu sendiri adalah prioritas. Kamu tidak bisa terus-menerus mengisi cangkir orang lain kalau cangkirmu sendiri kosong. Energimu itu berharga. Waktumu itu berharga. Jangan memberikannya kepada orang yang hanya akan mengurasnya tanpa pernah memberi timbal balik positif, bahkan sekadar penghargaan. Mulailah menyaring orang-orang di sekitarmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga peduli padamu, yang menghargai keberadaanmu, bukan hanya saat mereka butuh sesuatu. Bagaimana cara menetapkan batasan? Mulailah dari hal-hal kecil. Kalau kamu merasa lelah, jangan paksakan diri untuk membantu. Kalau kamu merasa permintaan seseorang sudah keterlaluan, beranikan diri untuk menolaknya dengan sopan. Kamu bisa bilang, maaf, kali ini aku belum bisa bantu, tanpa harus memberikan penjelasan panjang lebar. Awalnya mungkin terasa tidak enak, tapi percayalah, ini demi kesehatan mental dan emosionalmu jangka panjang. Orang yang benar-benar tulus padamu akan mengerti dan menghargai batasanmu. Ingat, kamu berhak dihargai. Kebaikanmu itu berharga. Jangan biarkan pengalaman buruk dengan satu atau dua orang membuatmu menjadi sinis dan berhenti berbuat baik. Jadikan ini pelajaran untuk lebih pintar dalam memilih siapa yang pantas menerima energi dan kebaikanmu. Kamu tidak perlu membalas perbuatan mereka. Balasan terbaik adalah dengan menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Fokuskan energimu untuk mengembangkan diri, untuk orang-orang yang benar-benar mencintaimu,
Dan yang terpenting, untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa ya aku selalu menarik orang-orang seperti ini? Jawabannya mungkin karena kamu memancarkan energi penolong yang terlalu kuat, tanpa filter. Orang yang suka memanfaatkan, biasanya bisa mencium mangsa yang mudah dari jauh. Mereka tahu siapa yang sulit berkata tidak. Oleh karena itu, membangun batasan bukan hanya soal melindungi diri, tapi juga soal mengubah sinyal yang kamu pancarkan ke dunia luar. Ini adalah sinyal bahwa kamu adalah orang baik yang menghargai dirinya sendiri. Melepaskan kekecewaan memang tidak mudah. Mungkin butuh waktu. Cobalah untuk memaafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan akan melepaskan beban berat yang selama ini kamu pikul. Setelah itu, lepaskan mereka dari hidupmu. Kamu tidak perlu menyimpan dendam, cukup jaga jarak, dan lanjutkan hidupmu. Kamu akan menemukan bahwa hidupmu jauh lebih damai dan ringan tanpa kehadiran orang-orang yang toksik. Saat masalah mereka selesai, saat badai mereka berlalu, mereka menghilang. Telepon kita tidak diangkat, pesan kita tidak dibalas, mereka kembali ke kehidupan mereka, seolah-olah kita tidak pernah ada. Kita ditinggalkan dengan perasaan hampa, bertanya-tanya, apakah aku hanya dimanfaatkan? Rasa sakitnya bukan karena kita mengharapkan balasan materi. Bukan, sama sekali bukan. Rasa sakit itu datang dari perasaan tidak dianggap, tidak dihargai sebagai manusia. Kebaikan kita seolah hanya menjadi alat untuk kepentingan mereka. Energi kita terkuras, waktu kita terbuang, dan hati kita terluka. Kita merasa seperti keset yang diinjek saat kaki mereka kotor, lalu dilupakan begitu saja saat sudah bersih. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Kenapa aku begitu bodoh membiarkan ini terjadi berulang kali? Kamu mulai ragu pada niat baikmu sendiri. Kamu berpikir, mungkin lebih baik jadi orang yang cuek, yang tidak peduli. Mungkin jika aku menutup hati, aku tidak akan terluka lagi. Stop. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang baik. Dunia ini justru membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Yang salah bukanlah hatimu yang tulus, tapi harapanmu bahwa semua orang akan membalas kebaikan dengan cara yang sama. Masalahnya ada pada ekspektasi kita. Kita secara tidak sadar berharap orang yang kita bantu akan menghargai kita, akan mengingat kita, akan ada untuk kita saat kita butuh. Tapi kenyataannya, tidak semua orang punya kapasitas untuk melakukan itu. Beberapa orang memang hanya fokus pada diri mereka sendiri. Mereka mengambil apa yang mereka bisa, tanpa pernah berpikir untuk memberi kembali. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berhenti menjadi orang baik? Tentu tidak. Kebaikan adalah jati dirimu. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubah siapa dirimu. Yang perlu kita rubah adalah cara kita memberi dan cara kita melindungi diri sendiri. Pertama, mari kita belajar menetapkan batasan. Membantu bukan berarti mengorbankan seluruh dirimu. Kamu punya hak untuk berkata tidak saat kamu merasa tidak sanggup, atau saat permintaan itu sudah keterlaluan. Batasan yang sehat bukanlah tanda keegoisan, tapi tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Kamu harus mengisi cangkirmu dulu. Jaga energi, waktu, dan kesehatan mentalmu. Kedua, ubah fokus niatmu. Lakukan kebaikan bukan karena mengharapkan balasan dari manusia, tapi karena itulah yang ingin kamu lakukan. Anggaplah kebaikan itu sebagai caramu menebar energi positif ke alam semesta. Saat kamu memberi tanpa pamrih, tanpa ekspektasi, kamu akan terbebas dari kekecewaan. Kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada validasi atau ucapan terima kasih dari orang lain. Kebahagiaanmu datang dari tindakan memberi itu sendiri. Lihatlah matahari, ia bersinar untuk semua orang tanpa bertanya siapa yang berterima kasih padanya. Lihatlah sungai, ia mengalirkan air untuk semua makhluk tanpa mengharap balasan. Jadilah seperti itu, teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu sendiri adalah hadiahnya. Ketiga, belajarlah
untuk memilah. Tidak semua orang pantas mendapatkan energimu. Ada teman yang benar-benar tulus, dan ada yang hanya datang saat butuh. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan pada teman musiman. Investasikan waktumu pada hubungan yang saling memberi, yang saling mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga menghargai kehadiranmu, bukan hanya saat mereka butuh sesuatu darimu. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa orang saat kamu mulai menetapkan batasan. Biarkan saja mereka pergi. Itu adalah filter alami dari alam semesta untuk menunjukkan siapa teman sejatimu. Mereka yang benar-benar peduli padamu akan menghormati batasanmu dan tetap ada di sisimu. Jangan biarkan kekecewaan membuat hatimu mengeras. Jangan biarkan pengalaman buruk memadamkan cahayamu. Luka itu nyata. Rasa sakit itu valid. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Tapi jangan biarkan ia mendefinisikan dirimu. Gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih bijaksana. Mari kita jujur pada diri sendiri. Sebagai manusia, kita butuh pengakuan. Kita butuh merasa dihargai. Itu bukan berarti kita pamrih. Itu adalah kebutuhan emosional yang wajar. Ketika kita membantu seseorang, entah itu teman yang sedang kesulitan, keluarga yang butuh dukungan, atau bahkan rekan kerja, kita memberikan sebagian dari diri kita. Waktu, tenaga, emosi, bahkan materi. Jadi, wajar jika kita merasa terluka saat mereka pergi begitu saja setelah masalahnya selesai, atau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Masalahnya seringkali bukan pada niat tulus kita, tapi pada batasan yang tidak kita tetapkan. Karena ingin menjadi orang baik, kita seringkali lupa melindungi diri sendiri. Kita terus memberi, bahkan ketika kita sudah lelah. Kita bilang ya, padahal hati kita ingin berkata tidak. Kita membiarkan orang lain mengambil dan mengambil, tanpa pernah bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja. Ini adalah jebakan orang baik yang berbahaya. Kita takut dianggap egois, takut kehilangan teman, atau takut dicap tidak peduli. Akhirnya, kita mengorbankan kesejahteraan mental dan emosional kita sendiri demi menyenangkan orang lain. Padahal, kebaikan yang sejati tidak seharusnya membuat kita hancur. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang juga menjaga diri kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti menjadi orang baik? Tentu tidak. Dunia butuh lebih banyak kebaikan. Yang perlu kita ubah adalah cara kita memberi. Kebaikanmu itu berharga. Waktumu itu berharga. Energimu itu berharga. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Kamu pantas dihormati dan dihargai. Bukan karena apa yang kamu berikan, tapi karena siapa dirimu. Kemudian, belajarlah menetapkan batasan yang sehat. Batasan bukanlah tembok untuk menjauhkan orang, tapi pagar untuk melindungi taman hatimu. Kamu boleh berkata tidak jika kamu tidak mampu. Kamu boleh berkata, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Kamu berhak memprioritaskan kesehatan mentalmu. Menetapkan batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan itu sama sekali tidak egois. Orang yang benar-benar peduli padamu akan menghormati batasanmu dan berikan kepada mereka yang menghargainya. Coba perhatikan sekelilingmu. Siapa yang ada di sana saat kamu butuh? Siapa yang mengucapkan terima kasih dengan tulus? Siapa yang menghargai usahamu, sekecil apapun itu? Fokuskan energimu pada hubungan timbal balik seperti ini. Ini bukan tentang hitung-hitungan, tapi tentang menumbuhkan hubungan yang sehat, di mana ada saling memberi dan menerima. Mulai sekarang, ubah fokus dari ekspektasi menjadi apresiasi diri. Alih-alih menunggu ucapan terima kasih dari orang lain, berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu berbuat baik, sadari itu. Katakan pada dirimu, aku bangga pada diriku karena telah memilih untuk berbuat baik hari ini. Dan baik itu. Sumber kebahagiaanmu datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal yang tidak bisa kamu kontrol. Mungkin ada saatnya kamu harus melepaskan beberapa orang dari hidupmu. Ini menyakitkan, tapi perlu. Jika seseorang secara konsisten
hanya mengambil tanpa pernah memberi. Jika mereka hanya datang saat butuh dan menghilang saat kamu butuh, mungkin sudah saatnya kamu menyadari bahwa mereka bukanlah teman sejati. Melepaskan mereka bukan berarti kamu membenci mereka. Itu berarti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Kamu menciptakan ruang untuk orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Untuk bisa terus menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, kamu harus mengisi cangkirmu sendiri terlebih dahulu. Jaga dirimu, hargai dirimu, dan lindungi hatimu. Kebaikan yang berasal dari tempat yang penuh dan sehat akan jauh lebih berdampak dan tidak akan membuatmu merasa terkuras. Jadi, jangan pernah berhenti menjadi orang baik, tapi mulailah menjadi orang baik yang juga bijaksana. Bijaksana dalam memilih kepada siapa kamu memberi waktu dan energimu. Bijaksana dalam menetapkan batasan untuk melindungi dirimu. Dan yang terpenting, bijaksana dalam menghargai kebaikanmu sendiri. Karena kamu sangat berharga. Dan kebaikanmu adalah anugerah yang pantas untuk dihargai. Terutama oleh dirimu sendiri. Akan tetapi, karena jiwamu yang begitu lembut tidak tega dengan penderitaan orang lain, kamu membantu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Akan tetapi yang kamu dapatkan hanyalah rasa hampa. Karena mereka mengambilnya begitu saja, seolah-olah bantuanmu adalah sesuatu yang sudah seharusnya mereka terima. Jika kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi dan sangat menyakitkan. Kisah ini mungkin terdengar familiar. Ada seorang teman yang selalu datang padamu saat dia butuh sesuatu. Butuh pinjaman uang, butuh tumpangan, butuh tempat curhat di tengah malam. Kamu, dengan hati yang tulus, selalu ada untuknya. Kamu membatalkan rencanamu, menyisihkan waktumu, bahkan terkadang mengorbankan kebutuhanmu sendiri demi membantunya. Kamu berpikir, inilah gunanya teman, saling menolong. Tapi kemudian saat kamu yang membutuhkan bantuan, dia tiba-tiba sibuk. Saat kamu ingin berbagi cerita, dia tidak punya waktu. Saat kamu berharap dia ada di sisimu, dia menghilang tanpa jejak. Dan yang lebih menyakitkan, kamu bahkan tidak pernah mendengar kata terima kasih yang tulus keluar dari mulutnya. Bantuanmu dianggap angin lalu. Seolah-olah itu adalah kewajibanmu untuk selalu ada untuknya. Atau mungkin ini tentang keluarga. Kamu adalah tulang punggung, orang yang selalu diandalkan untuk menyelesaikan semua masalah. Dari masalah keuangan hingga konflik internal. Semua orang lari kepadamu. Kamu bekerja keras, mengorbankan waktu istirahat dan kebahagiaan pribadimu, hanya untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Tapi, alih-alih mendapatkan apresiasi, yang kamu dapatkan justru lebih banyak tuntutan. Mereka tidak pernah bertanya, apakah kamu lelah? Atau apa yang bisa kami bantu? Mereka hanya terus mengambil, dan mengambil. Rasa lelah, kecewa, dan marah, itu wajar. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku salah? Apakah kebaikanku tidak ada artinya? Kenapa aku begitu bodoh membiarkan ini terjadi berulang kali? Rasanya seperti energimu terkuras habis. Hatimu terasa kosong. Dan kamu mulai ragu pada niat baikmu sendiri. Kamu merasa dimanfaatkan. Dan itu adalah salah satu perasaan terburuk di dunia. Mulai sekarang, mari kita berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Apa yang perlu kita pahami di sini? Pertama, kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Niat tulusmu untuk membantu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang besar dan penuh empati. Jangan pernah biarkan perlakuan orang lain membuatmu meragukan nilai dari kebaikanmu sendiri. Masalahnya bukan ada pada dirimu yang memberi, tapi pada mereka yang tidak tahu cara menerima dengan rasa syukur. Kita perlu belajar membedakan antara membantu dengan tulus dan membiarkan diri kita dimanfaatkan. Ada garis tipis di antara keduanya. Membantu dengan tulus datang dari hati yang lapang, tanpa mengharapkan imbalan. Tapi, saat bantuan itu menjadi sebuah tuntutan dan tidak ada lagi rasa saling menghargai,
itu sudah berubah menjadi eksploitasi. Energimu, waktumu, dan sumber dayamu adalah aset yang berharga. Kamu tidak bisa terus-menerus menuangkan air dari gelasmu jika gelas itu tidak pernah diisi kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti menjadi orang baik? Tentu saja tidak. Dunia ini sudah terlalu banyak orang yang egois. Jangan kita menambah jumlahnya. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi orang baik yang lebih pintar. Pintar dalam arti apa? Pintar dalam menetapkan batasan. Menetapkan batasan atau setting boundaries bukanlah tindakan egois. Justru sebaliknya. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Itu adalah cara kita untuk mengatakan, aku peduli padamu, dan aku ingin membantumu. Tapi, aku juga harus peduli pada diriku sendiri. Batasan ini penting untuk menjaga kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik kita. Kamu tidak bisa menolong orang lain jika kamu sendiri tenggelam. Kamu harus memakai masker oksigenmu sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Bagaimana cara menetapkan batasan? Mulailah dengan hal-hal kecil. Belajarlah mengatakan tidak. Ini mungkin kata yang paling sulit diucapkan bagi orang yang terbiasa memberi. Tapi, tidak adalah kalimat yang lengkap. Kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar atau merasa bersalah. Kamu bisa berkata, maaf, kali ini aku tidak bisa. Atau aku butuh waktu untuk diriku sendiri saat ini. Awalnya mungkin terasa aneh dan tidak nyaman. Baik untukmu maupun untuk orang yang biasa menerima bantuanmu. Mereka mungkin akan kaget, marah, atau mencoba membuatmu merasa bersalah. Tetaplah teguh. Ingat, reaksi mereka bukanlah tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menjaga dirimu sendiri. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan mengerti dan menghormati batasanmu. Mereka akan sadar bahwa kamu juga manusia yang punya keterbatasan. Sedangkan mereka yang hanya ingin memanfaatkanmu, kemungkinan besar akan pergi mencari korban lain. Dan jujur saja, kehilangan orang-orang seperti itu dari hidupmu adalah sebuah berkah, bukan kerugian. Selain itu, ubah fokusmu. Alih-alih mengharapkan validasi atau ucapan terima kasih dari orang lain, temukan kepuasan dari tindakan memberi itu sendiri. Saat kamu membantu seseorang, lakukan karena itu sejalan dengan nilaimu. Karena itu membuatmu merasa menjadi manusia yang lebih baik. Lepaskan ekspektasi bahwa mereka harus membalasnya dengan cara tertentu. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada reaksi orang lain. Dengan begitu, bahkan jika mereka tidak menghargainya, kamu tetap merasa menang karena kamu telah melakukan sesuatu yang benar menurut hatimu. Penting juga untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki hubungan timbal balik. Hubungan yang sehat adalah jalan dua arah. Ada memberi dan ada menerima. Ada saling mendukung dan saling menghargai. Carilah teman, pasangan, atau komunitas di mana kamu merasa dilihat, didengar, dan dihargai apa adanya. Di lingkungan seperti ini, energimu tidak akan terkuras. Justru akan berlipat ganda. Kamu akan merasa didukung dan terinspirasi untuk terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, jika saat ini kamu merasa lelah karena kebaikanmu tidak dihargai, ingatlah ini. Kamu adalah orang yang luar biasa dengan hati yang tulus. Jangan biarkan pengalaman buruk meredupkan cahayamu. Sebaliknya, gunakan ini sebagai pelajaran berharga. Pelajaran untuk lebih mencintai dirimu sendiri. Pelajaran untuk menetapkan batasan yang sehat. Dan pelajaran untuk memilih dengan bijak kepada siapa kamu memberikan energi berhargamu. Kebaikan sejati tidak diukur dari seberapa banyak ucapan terima kasih yang kamu terima, tapi dari ketulusan yang ada di dalam hatimu. Teruslah menjadi orang baik, tapi jadilah orang baik yang juga baik pada dirinya sendiri. Kamu pantas mendapatkan penghargaan, terutama dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap pesan ini bisa memberikan sedikit kekuatan dan pencerahan bagi kalian yang sedang merasakannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.